Setiap kali melihat reels Instagram ataupun video TikTok, atau kalian mengalaminya langsung sebagai seorang wedding photographer, berhadapan dengan emak-emak fotografer wedding versus emak-emak. Selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prasetyo dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebenarnya yang akan saya bahas adalah lingkaran besarnya. Lingkaran besar dari suatu kejadian yang sering kita alami sebagai vendor wedding fotografi ataupun vendor wedding. Bukan hanya kasus emak-emaknya saja, ada payung besar yang ingin saya bahas, ada lingkaran besar yang menghubungkan banyaknya kasus-kasus seperti ini, yaitu seseorang yang berada di lokasi wedding tetapi malah terkadang membuat runyam susunan acara ataupun menghambat kinerja para vendor-vendor wedding. Gini, saya memiliki beberapa curhatan dari teman-teman seperjuangan saya. Ada dari WO, MUA, dekorasi, catering, bla bla bla. Juga dari bidang yang saya geluti, yaitu di wedding fotografi. Seperti semisal di WO, ada seseorang yang sering mengada-adakan acaranya sesuai kemauannya sendiri. Mengada-adakan lah ini. Nganak-nganak ke acara, ya ampun. Padahal sudah ada rundown yang tersusun rapi. Padahal WO sudah menyusun rundown agar semua vendor berjalan lancar kerjaannya. Tetapi menjadi runyam ketika ada seseorang entah bapak-bapak atau emak-emak atau siapapun yang tidak ikut meeting vendor ataupun rapat keluarga, lalu di hari H datang dan malah ngatur-ngatur sendiri acaranya. Saya sering menjuluki beliau-beliau itu sebagai one man show atau orang yang ingin tampil. Maaf ya, ini hanya sedikit curhatan dari teman-teman WO saya dan mungkin juga teman-teman WO lain yang mungkin juga menonton ini. Ada juga kasus yang sering saya dengar dari teman-teman MUA, bahkan juga beberapa kali ada yang membuat konten di Instagram. Biasanya pas make up akad, request dari klien mintanya flawless makeup, looknya flawless, sehingga look yang dihasilkan dari makeup tersebut warnanya lembut. Menurut saya lembut warnanya, tidak ngejreng, tidak bold. Maaf jika ada salah-salah katanya. Lalu datang budenya atau siapalah, lalu berkata, kok riasannya nggak manglingi, kok pucet bedaknya, kok pucet lipstiknya, kok nggak cetar, lah. Harusnya gini, harusnya gitu, bla 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 bla. Padahal ya, secara kata-kata seperti itu bisa mengakibatkan berubahnya mood dari pengantin maupun vendor muanya, yang nantinya juga berdampak semisal di foto ataupun di video. Ada juga yang sering saya lihat di reels Instagram, story-nya Pejuang Invoice, ataupun cerita dari teman-teman seperjuangan saya, dan saya juga sering mengalaminya langsung. Emak-emak ataupun siapapun yang merekam menggunakan HP, sehingga kita sebagai pihak dokumentasi baik foto ataupun video tidak leluasa dalam mengabadikan momen. Dan masih beragam kasus-kasus seperti ini, masih banyak kasus seperti ini. Lalu pertanyaannya,
gimana mengatasi kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana mengatasi kondisi-kondisi seperti ini. Nah gini, semua yang saya sampaikan adalah murni pendapat saya. Jika nantinya kita berbeda pendapat, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Karena mungkin ya setiap daerah pasti berbeda-beda cara penanganannya. Tetapi saya yakin kasusnya mirip-mirip sih. Pasti saya yakin. Gini, yang harus kita semua sadari dari awal, lebih awal, adalah akan selalu ada orang-orang seperti ini. Kita memang harus mempunyai mental untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dan mental itu kita dapat atau kita bentuk dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat saat menghadapi kondisi seperti ini. Jadi alamilah biasanya ya kasus, dari mulai receh sampai debat-debat alot dengan mungkin panitia atau omong tamu atau siapapun lah, keluarga yang terkadang memang bukan keluarga inti loh terkadang, tapi malah ikut membuat runyam, terkadang seperti itu. Lalu solusinya gimana? Itu tadi tidak menjawab atau kurang penjelasannya tentang mengatasinya, Bor. Ya ampun. Jawaban saya tetap tergantung. Karena setiap permasalahan solusinya ya berbeda-beda. Situasi dan kondisi juga berpengaruh. Ada yang terkadang bisa langsung paham, ada yang melalui debat-debat kusir terlebih dahulu. Semisal ada permasalahan di tengah-tengah acara yang membuat kita semua harus berdiskusi terlebih dahulu. Terkadang ada pihak-pihak yang hanya ingin usulnya saja yang didengar, atau yang dilaksanakan hanya pendapatnya saja, tanpa menghiraukan kita sebagai vendor wedding. Selalu ada seperti itu. Nah, daripada menjadi debat kusir, saya selalu mengembalikan keputusan ke pihak yang punya hajat. Karena dasar tujuan utama kita di sana ya selain bekerja adalah untuk membantu lancarnya acara di bidang kita masing-masing atau bidang yang kita jalani masing-masing. Nah, keputusan keluarga ini yang nantinya jadi pegangan kita. Kita hanya memberi pendapat-pendapat terbaik dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Di setiap minggu kita event, terkadang mereka tidak sadar ya, atau lupa kita itu hampir setiap minggu ada di kerjaan wedding seperti ini. Pengalaman yang kita miliki untuk memecahkan masalah kan tidak sedikit. Oh iya, sedikit cerita. Beberapa kali saat saya dulu di awal-awal karir motret 2010-an mungkin, pernah ada satu momen saya dibentak Pak D pengantinnya, dan itu rasanya wow banget. Ceritanya gini, ijab di KUA itu jam 8, selesainya setengah 9. Lalu sesi foto sebentar, jam 9 kurang seperempat kami pulang dari KUA. Dan sampai di tempat resepsi sekitar jam 9 lebih 10 menitan lah. Saya masih ingat itu. Dan saat memasuki tempat hajatan, saya dicegat bapak-bapak. Lalu saya dimarahi karena katanya datangnya mepet, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Dulu saya masih panikan, awal-awal motret ya, belum banyak pengalaman atau belum bisa menangkap suatu kejadian dengan pikiran-pikiran jernih ya. Pasti pucat wajah saya saat itu, pasti itu. Tetapi untungnya saja loh ya, bapak dari pihak pengantin putri yang tadi juga ikut ke KUA itu datang
lalu memberitahu kondisinya bahwa saya tidak mepet jam kedatangannya karena ya ke KUA terlebih dahulu. Jadi ya wajar sampai di sini agak mepet jam 9 sih. Dan saat itu plong rasanya. Karena saya saat itu belum bisa menjelaskan, ini kan saya dari KUA dulu Pak. Untung datang bapaknya pengantin dan berkata, Mas ini nggak salah, Mas ini tadi dari KUA terlebih dahulu. Mas iki mau ora kleru, Mas iki saka KUA sik iki mau. Makanya tekan kene jam semene. Tapi kan ya ora apa-apa wong moke ya saka KUA sik gitu. Ingat ya, ini tahun 2010-an, job saat itu masih roll-rollan. Jadi tidak ada budget untuk 2 FG, yang satu di KUA, yang satu di resepsi, standby di resepsi belum ada. Sehingga ya masih warawiri dari KUA ke lokasi resepsi sendiri. Semisal dari akad di masjid mana atau sakramen di gereja mana, lalu lokasi resepsinya berlainan tempat, ya berarti saya masih warawiri sendiri. Job saat itu masih roll-rollan, belum ada sistem paketan, belum ngetren lah istilah paketan atau bundling package itu belum terlalu ngetren. Jadi ya masih sendiri, dari pelayon lah ini, kalau bahasa Jawanya pelayon. Pernah juga ada satu kejadian, ini setnya waktu pandemi sudah mulai mereda, tetapi tidak semua daerah atau desa sudah menerapkan sistem yang umum lagi. Jadi masih ada daerah-daerah yang menerapkan sistem drive-thru. Gini, ketika itu saya memotret dari akad menuju ke resepsi itu fine-fine aja. Lalu saat masuk ke resepsi dan lanjut foto keluarga, nah di sini karena tidak adanya koordinasi dari pihak saya ataupun pihak among tamu atau panitia, yang ternyata tamu tidak diperbolehkan foto, yang boleh hanya among tamu dan keluarga. Karena pikir saya ya motret seumum seperti biasanya, kan masa setiap kita ngejob harus selalu tanya dulu untuk foto bersama di pelaminan boleh atau tidak, bla bla bla. Tapi ya monggo, kalau ada yang bisa menerapkan itu bisa bertanya seperti itu. Ini setnya saat itu masih pandemi ya, jadi masih ada batasan-batasan, entah batasan catering atau ya itu tadi foto keluarga atau batasan jam acara, bla 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 bla. Jadi ya saat itu kami tidak menanyakan detailnya. Nah, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menarik lengan saya, mencengkram gitu loh, lalu membentak-bentak saya sambil berkata, Mas, selain keluarga dilarang foto Mas, kamu tahu enggak? Wah, ya ampun. Tetapi ini karena sudah mengalami beberapa pengalaman dan mulai terbiasa dengan hal-hal seperti ini, saya jawab dong, bahasa Jawanya gini, nggih ngapunten Pak, kula kan mboten ngertos, kula ten mriki namung nyambut damel, ampun digetak-getak ngonten niku. Bahasa Indonesianya gini, mohon maaf Pak, saya kan tidak tahu, saya di sini kan bekerja. Maaf, jangan dibetak-betak seperti ini, jangan dibentak-bentak seperti ini. Terkadang mereka lupa kita di sana itu untuk membantu lancarnya acara loh. Tidak hanya bekerja, kita itu tidak yang nyelonong atau apa. Kita itu membantu acara loh ya. Terkadang disalah-salahin. Ya ampun, malah curhat. Dan saya yakin banyak penonton di sini juga merasakan apa yang menjadi curhatan saya. Ya ampun.
Ya kan, semisal tidak boleh ya silahkan, saya kan tinggal ngikut acaranya saja, tidak perlu dibentak-bentak seperti itu. Dan banyak sekali sebenarnya pengalaman atau permasalahan-permasalahan seperti ini. Apapun itu, kita harus pandai-pandai menyikapi masalah-masalah tersebut. Karena di acara tersebut kita mewakili brand kita masing-masing, kita representasi dari brand atau vendor yang kita bawa. Semoga kebayang ya maksud saya. Di sini saya tidak bermaksud ngajari atau sok gurui. Siapalah saya. Yang saya share di sini hanya pengalaman saya dan cerita-cerita dari para teman vendor wedding di daerah saya. Dan saya yakin banyak juga di antara kalian yang relevan dengan curhatan-curhatan seperti ini, atau mungkin mengalaminya langsung seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga kebayang maksud saya. Semoga tidak bosan-bosannya melihat konten fotografer terakhir ini. Saya Anggi Prastyo dan sayonara.